dasar sistem telekomunikasi kelas A ya, yang kita mulai jam 7 ini. Baik, bentar. Halo. Ya, maaf ada telepon. Ya, kita lanjut. Di mana ya? Ya, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Saya akan mulai absen. Di sini ada 75 peserta ya terdaftar. Ya, silakan. Belum ya. Ya, silakan. Itu di link chat. Di chat ada link untuk absen. Saya juga akan mengambil QR code-nya saja, barangkali kalau linknya mungkin masih belum cukup. Biru. Ya, itu link ya, jadi link maupun QR code ya, mudah-mudahan bisa. Ya, sudah bisa ya. Berikutnya, tentu sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana cara absen, bagaimana cara kuliah kita ya, kontrak kuliah, bagaimana vestibulernya dan bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Yang pertama tentunya adalah sistem kuliah kita ya, karena kuliah kita ini daring ya, sementara sebenarnya yang namanya praktikum ini itu kan lebih mengasah ke skill keterampilan ya, dimana ya kita diharapkan bisa melakukan pengukuran, bisa melakukan pengamatan ya atas kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium ya. Namun demikian sampai saat ini memang kondisi kita itu belum memungkinkan untuk dilakukan praktikum di lab ya, sehingga kita melakukan praktikumnya secara online. Nah, tentu bagaimana pelaksanaannya ya, untuk praktikum dasar sistem telekomunikasi ini nanti dilakukan secara simulasi ya. Dalam artian kalau yang biasanya modul-modul itu sudah tersedia, kemudian ada alat ukur ya, ada kabel-kabel. Nah, ini nanti digantikan dengan suatu simulator ya, suatu program yang ya bisa menyusun komponen-komponen
penyusun dalam praktikum dasar sistem telekomunikasi itu ya. Sehingga ya meskipun tidak sepenuhnya keterampilan itu bisa diperoleh, namun paling tidak ini bisa memberikan pengetahuan ya. Kemudian yang kedua, memang kalau simulasi ini kan programnya adalah bersifat ideal ya, jadi artinya hal-hal yang barangkali nanti bisa kita ukur itu adalah hal-hal yang baik-baik saja begitu ya. Sedangkan di dalam kenyataannya tentu banyak hal yang saling terkait di dalam praktikum ya, seperti misalnya sumber tegangannya ya, kemudian juga nanti misalnya suhu ruangan dan lain-lain. Ini kadang-kadang akan memberikan hasil yang berbeda ya, namun dengan simulasi ini tentunya semuanya adalah kondisi ideal ya, meskipun di dalam simulasi sebenarnya juga bisa kita atur ya beberapa parameter yang mungkin bisa mendekati kondisi ideal, kondisi real ya. Namun demikian tentunya itu tidak kita lakukan ya. Jadi itu jadi nanti kalau biasanya di lab itu Anda banyak menyambung-nyambung kabel, nah nanti kalau simulator ini banyak drag and drop ya, serta nyambung jalur, meskipun relatif lebih mudah ya daripada yang real. Namun ya itu harus kita lakukan ya. Ya apa-apa ya, yang penting esensinya nanti tahu. Berikutnya adalah karena kuliah dasar sistem telekomunikasi dan praktikum ini dilaksanakan secara berbarengan, dan tentunya barangkali ada materi praktikum atau kebanyakan dari materi praktikum itu belum diperoleh di kuliah. Nah, untuk itu maka ya Anda mau tidak mau harus mempelajari terlebih dahulu teori-teori pendukung dari praktikum itu ya, sehingga ketika Anda nanti melaksanakan praktikum, maka Anda sudah tahu tujuan ataupun langkah-langkah yang harus dilaksanakan ya, serta barangkali nanti bisa memperkirakan hasilnya, sehingga kalau ternyata nanti hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan, nanti bisa dicek ya apakah langkah-langkahnya sudah tepat atau apakah ada yang terlewat. Jadi itu, sehingga ya mau tidak mau Anda harus mempelajari terlebih dahulu. Ya. Berikutnya adalah mengenai pengampu ya. Nah, pengampu ini karena diampu oleh dua orang ya, saya dan Pak Keswo. Ini kebetulan untuk yang tengah semester pertama itu akan jatuh giliran saya ya. Jadi nanti tengah semester kedua oleh Pak Sukeswo. Kemudian bagaimana dengan materi? Nanti ada buku petunjuk praktikum. Nah, buku petunjuk praktikum ini nanti akan saya share seperti biasanya adalah di Kulon ya, kuliah online. Namun demikian tampaknya sampai saat ini server Kulonnya ini belum up ya, atau belum bangun ya, atau belum bisa diakses ya, sehingga kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diakses ya. Termasuk nanti untuk bahan mata kuliah yang lainnya seperti dasar sistem telekomunikasi. Nanti juga akan saya share. Kemudian bagaimana dengan materinya? Nah, untuk materi
Ini nanti karena terbagi menjadi 2 pengampu, saya akan mengampu yang pertama. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah analisis spektrum sinyal dan amplitudo modulasi. Kemudian yang selebihnya nanti biar Pak Sukeswo ya. Nah, saya tidak tahu apakah nanti Pak Sukeswo menggunakan modul ini atau menggunakan yang lain. Tapi yang jelas nanti kita akan bahas di buku pedoman ini untuk nomor 1 dan 2. Kemudian bagaimana dengan sistem penilaiannya? Ini adalah rencana kita. Jadi tugas ini adalah 50%. Kemudian nanti ada UTS 25% dan ada UAS 25%. Nah, apakah tugas itu? Tugas ini tentu adalah laporan dari hasil praktikum. Ya. Jadi nanti setiap kali praktikum ya, nanti ada 2 jenis laporan. Yang pertama adalah laporan sementara. Laporan sementara ini berisi hasil pengamatan ya menggunakan simulator tadi atas praktikum yang sedang dijalankan pada saat itu. Jadi misalnya Anda mengukur tegangan atau mengukur arus, nah hasil-hasil itulah nanti yang akan ditulis di dalam laporan sementara. Jadi ini sifatnya hanya hasil pengamatan. Berikutnya adalah laporan akhir. Laporan akhir tentunya adalah laporan yang bersifat komprehensif, ya mulai dari dasar teori, kemudian peralatan dan cara kerja, serta hasil tadi yang merupakan hasil sementara tadi dan analisa ya dan pembahasan. Kemudian kesimpulan. Jadi laporan akhir ini lengkap ya mulai dari bab 1 sampai nanti dengan bab 5 ya atau tergantung nanti bab berapa yang akan ditulis. Nah, untuk laporan sementara itu nanti diupload ya setelah Anda praktikum ya pada hari yang sama ya. Jadi misalnya hari ini ya berarti sampai dengan nanti malam itu sudah harus diupload ya. Kemudian untuk laporan akhirnya bagaimana? Nah, karena nanti kita itu terdiri dari beberapa jenis praktikum ya, maka nanti laporan akhir itu bisa Anda gabung jadi satu dan dikumpulkan menjelang sampai dengan menjelang mid semester. Gitu. Nah, nanti kalau untuk laporan akhir Pak Sukeswo nanti biarkanlah beliau yang mengatur ya. Jadi ini untuk laporan bagian saya itu di akhir mid atau di sebelum mid. Nah, ini sudah harus terkumpul ya. Nah, untuk laporan sementara, oh ya sebelum kita lanjutkan ya. Jadi bahwa praktikum ini bersifat kelompok ya. Meskipun sebenarnya Anda bisa melakukan sendiri karena ini bersifat simulator dan masing-masing tentunya bisa menginstal program itu, namun karena salah satu tujuan diselenggarakan praktikum itu adalah ada unsur kerjasamanya, maka nanti praktikum ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok ini beranggotakan 2 orang mahasiswa. Ya, kecuali nanti kalau pesertanya adalah ganjil, nah sehingga nanti ada satu kelompok yang mempunyai 3 peserta ya. Namun secara default
Satu kelompok adalah 2 orang. Nah, untuk laporan sementara ini adalah laporan kelompok. Jadi artinya nanti satu kelompok cukup mengupload satu laporan sementara atau satu hasil pengamatan. Kemudian kalau untuk laporan akhir itu adalah laporan individu. Jadi masing-masing peserta akan membuat laporan individunya masing-masing. Mulai tadi dari bab 1 mengenai pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nah, kemudian bagaimana cara mengupload laporannya? Ya, tentunya nanti kita akan menggunakan MS Team ya. Sehingga sebelum kita mulai praktikum, maka kelompok itu sudah harus terbentuk. Ya. Nah, sebelumnya saya mengharapkan bahwa di kelas ini ada koordinator ya, koordinator mata kuliah atau kormat ya, yang akan mengatur penamaan kelompok ya. Nah, saya akan menawarkan kira-kira siapa yang bersedia ya menjadi koordinator mata kuliah ini. Silahkan. Jadi tugasnya hanya mengatur kelompok dan ya mungkin sebagai sumber informasi ya, misalnya saya akan melakukan perubahan jadwal atau ada sesuatu yang disampaikan nanti melalui koordinator kelompok. Kemudian ada yang berdia, silahkan bisa tunjuk jari atau menghidupkan mic. Halo, apakah sudah ada yang berminat atau bersedia ya? Silahkan. Belum ada yang mau ya? Ya, nanti saya tunggu ya. Mudah-mudahan ada yang bersedia. Jadi maksudnya kenapa dibuat seperti itu? Kalau saya lihat ya, saya perlihatkan di sini nanti. Nanti masing-masing kelompok ini membuat kanal ya. Kalau di sini kita lihat ya, kita ini sekarang menggunakan kanal general ya di sini. Nah, nanti masing-masing kelompok ini akan membuat kanal di sini. Ya. Jadi yang pertama adalah tentu angka ya. Misalnya ini kalau saya buat kanal supaya urut ya, ini 01 gitu ya. Terus nama kelompok ya, ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini Anda bisa tulis ya, misalnya ini kebetulan yang muncul di nama ini saya kasih contoh aja, misalnya Aaron gitu ya. Aaron dan misalnya kelompok dengan Arif. Ini privasinya dibuat standar terus add gitu ya. Jadi ini penamaan kelompoknya ini ya, 01 kelompok 1, ini nama pesertanya ya. Kalau nanti ada 1 yang 3 ya silakan ditulis 3. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ada 75 peserta, artinya tentunya ada 37 ya, atau 37
Yang satu adalah 3 koran. Mudah-mudahan channelnya cukup ya. Kelihatannya sih banyak ini ya. Nanti kita lihat kalau tidak bisa ya. Nah, jadi siapa nanti yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini saya mengharapkan sih sebenarnya nanti akan diatur oleh koordinator mata kuliah itu ya, supaya jangan sampai ada satu kelompok yang mempunyai nama yang sama ya. Jadi kelompok 1 itu oleh si A dan kelompok satunya lagi oleh si B. Harapan saya seperti itu. Jadi sebenarnya cukup simpel sih tugas dari koordinator kelompok itu. Nah, apa tujuan kanal itu? Nah, tujuan kanal itu adalah nanti pertama kali kita kuliah itu ada di general ya. Kita mulai, kita absen, terus ada bagaimana cara praktikumnya ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin ya sekitar setengah jam, mudah-mudahan seperti itu. Setelah itu masing-masing kelompok itu ke kanalnya masing-masing ya. Berdua untuk mengerjakan atau mengamati apa yang sudah kita diskusikan di channel general ini. Dari situ kemudian nanti Anda rekam aktivitas Anda itu ya, paling tidak ada 15 menitan begitu, aktivitas interaksi Anda dengan kelompok Anda, jadi 2 orang itu ya, kemudian Anda upload di channel itu ya, sehingga saya nanti bisa memeriksa satu-satu bagaimana aktivitas kegiatan Anda. Kemudian yang kedua, untuk laporan sementara itu juga bisa diupload di situ ya. Sehingga nanti pada malam hari atau besoknya saya bisa mengecek laporan sementara Anda itu seperti apa dan rekaman seperti apa. Demikian juga nanti pada saat laporan akhir nanti juga Anda upload di kanalnya masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya tadi. Begitu, apakah sudah bisa dipahami? Halo? Sudah, Sudah mendengar gak ini? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik. Kemudian, nah bagaimana cara kita mengisal? Nah ini yang harus Anda pahami juga, bahwa program simulator ini kita nanti akan menggunakan ini ya, multisim. Sebentar, saya akan buka. Ya, nanti kita akan menggunakan link ini ya. Ini kita menggunakan ini multisim NI ya. NI itu singkatan National Instrument. Multisim versi 14.2. Nah ini ya kita sementara masih menggunakan yang ini, yang crack ya. Ya sekedar informasi saja bahwa lab ini saat ini sedang mengajukan software multisim yang asli ya. Namun ya ini masih proses sementara, sama waktu kita sudah mepet untuk praktikum, jadi sementara kita menggunakan ini, jadi mohon bisa dimaklumi ya. Kemudian sebelum kita bisa menggunakan, kita harus install dulu ya, install dulu di sini. Jadi ini akan saya bagikan link YouTube bagaimana cara mendownload dan
menginstalnya ya. Nanti silakan habis kuliah ini di download dan di install ya. Sini ada cukup jelas bagaimana cara-caranya. Nanti kalaupun tidak jelas ya nanti bisa kita diskusikan bersama ya. Jadi itu, nah kalau kita kembali ke sini tadi, ya ini. Oh ini tadi ternyata ya. Ya ini nanti kira-kira nanti yang akan kita lakukan, kita akan mempelajari mengenai spektrum, kemudian baru ke AM ya. Dan nanti tentunya sebelum kita mulai, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan multisim ini ya. Ya itu mungkin pendahuluan ya oleh kita. Ada yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya jadi untuk yang multisim itu kan 14.2 ya Pak. Boleh nggak Pak pakai 14.1 atau 14.0 Pak? Terima kasih Pak. Oh ya silahkan, tidak apa-apa. Ya kalau Anda memang sudah punya dan sudah familiar dengan versi-versi yang sebelumnya bisa ya, karena memang percobaan yang kita lakukan ini tidak terlalu rumit ya, jadi artinya di multisim yang versi di bawahnya itu juga sebenarnya masih bisa diakomodasi ya. Jadi silahkan, yang penting Anda bisa melaksanakan percobaan ini menggunakan multisim. Ini 14.02 ini kan hanya referensi ya bagi yang belum. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kemudian yang harus Anda ketahui bahwa ya kadang-kadang kita ini agak terganggu ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin ya sekarang ini. Ya, jadi tiap hari Senin itu mungkin Anda sudah tahu ketika kuliah pertama, yaitu ada apel universitas jam 8, kemudian hari Selasa sampai Rabu itu ada jam 10 itu ada mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Hari Kamis itu jam setengah 8 ini adalah ada apel di tingkat fakultas, dan Jumat jam 10 ada mendengarkan lagi ya. Sehingga pada jam-jam ini tentu kuliah ini akan terdelay beberapa saat ya. Dan ini sudah jam setengah 8.
Jadi barangkali nanti kalau pada saat kegiatan kuliah kita ya pada jam-jam itu akan mengalami delay ya, karena kita harus switching ke lain tempat. Mungkin itu sebagai tambahan. Kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan ya, untuk sementara kuliah kita pendahuluan ini cukup sampai di sini ya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang bersedia menjadi koordinator mata kuliah untuk mengatur kelas ya. Kalaupun nanti tidak ada ya silahkan diatur sendiri penamaannya tadi ya, 01, kelas 1 dan seterusnya ya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya. Saya akan Permisi Pak. Ya. Permisi Pak, saya Taskia Utmana Sukmawati. Tadi kebetulan waktu absen saya mengalami kendala sinyal, jadinya tadi agak muter-muter dan ini waktu saya cek di history siap malah nggak masuk Pak absennya. Apakah bisa dibuka lagi Pak mungkin barcode-nya? Ya, ini saya upload lagi ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, silahkan sudah ada ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada saya Baik, akhiri Pak, ya. terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya. Saya juga mengalami kendala Pak untuk mengisi absen.